Kenapa dulu papa sama mama nikah aku nggak diundang? Pertanyaan sampah. Aku kecewa sama mama, aku kecewa sama papa, aku kecewa. Halo, enggak sekalian kau ciptain lagu kau. Kecewa. Sementara pesta acara pernikahan mama sama papa banyak makanan. Bukan cuma banyak banget. Malah lebih lagi itu. Sayang hari itu nggak ada yang makan lagi. Apalah salahnya awak diundang sekalipun nggak bawa amplop? Inilah makanya kadang malas papa ngobrol sama kau. Iya, kayak gini lah. Iya, nggak masuk akal. Apa yang nggak masuk akal? Tinggal undang. Tinggal undang. Kau belum ada itu. Kau kan setelah menikahnya papa sama mama kau ada kau. Kawanku nikah bapaknya diundangnya dia. Iya, papanya istri kedua. Ya papa pun nikah lagi lah. Pengennya papa nikah lagi, tapi mengurus surat izinnya susah. Alah. Juliet. Ya? Ini gila tapi Ku ingin nikahi kamu ya, jadikan kau istriku. Ku ingin kau jadi ibu dari anak-anakku. Sebut namamu, binti ayahmu, dan semua wali kan berkata sama. Ini gila tapi ku mau halalkanmu. Mau nggak jadi istri aku? Nggak mau Juliet, Juliet, lo tahu ini nggak? Dia lagi ngapain sih? Kalau lo lihat itu, mendingan lo cepet-cepet lari deh. Soalnya itu Serbian Dancing Lady. Apaan tuh? Serbian Dancing Lady merupakan urban legend dari negara Serbia. Biasanya dia suka muncul di tengah jalan pada saat malam hari sambil menari tarian tradisional Serbia. Oh, tapi kenapa gue harus kabur? Karena kalau sampai dia ngeliat lo dan mata kalian berdua bertemu, lo cuma punya dua pilihan. Antara lo setuju ikut nari sama dia sampai lo mepong lemes, atau lo tolak dan lo lari. Tapi dia bakal ngejar lo dengan pisau di tangannya sampai dapat, dan lo bakal sama dia. Hah, serem banget. Jadi, sejak berita ini viral, banyak warga Serbia yang melaporkan bahwa mereka sering melihat sosok ini berkeliaran. Terus? Karena dinilai mulai meresahkan, polisi pun turun tangan untuk mencari Serbian Dancing Lady ini. Tapi, dia tidak pernah ditemukan. Akhirnya, sampai sekarang masih belum jelas siapakah sebenarnya sosok Serbian Dancing Lady ini. Iya. Ada yang bilang kalau dia itu arwah penasaran dari penari Serbia. Tapi ada juga yang bilang kalau dia itu nenek-nenek dengan gangguan. Duh, ada-ada aja. Tapi aman lah. Itu kan di Serbia. Kita kan di Indonesia. Tapi lo tahu nggak? Ada rumor yang mengatakan alasan Serbian Dancing Lady menghilang dan tidak bisa ditemukan oleh polisi adalah karena dia udah pergi dari negaranya. Berarti dia bisa ada di mana aja dong sekarang? Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Aska. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alamin waktu aku masih SD. Aku baru pindah rumah dan langsung kenalan sama beberapa anak tetangga. Nah, mereka ngajakin aku pergi ke pabrik limun yang udah ditutup. Tempatnya gede banget, Ceh. Walaupun emang agak kotor karena udah lama gak ditempatin. Oke. Kita berlima main petak umpet. Habis sama Bimpa, aku yang jaga. Pertama aku ketemu D, S, K, sama Y. Terakhir tinggal si Hani. Tapi aku cari kemana-mana, gak ada. Sampai teman-teman bantuin nyari, tetap aja gak nemu. Waduh. Pas denger azan maghrib, pada mikir, mungkin Siha udah pulang kali. Jadi kita semua balik ke rumah masing-masing. Iya. Malamnya, mamanya Siha ketok pintu rumahku. Mukanya panik, terus bilang kalau Siha belum pulang. Loh. Iya, akhirnya semua bantu keliling, manggil-manggil nama H, sambil mukulin panci sama beberapa perabotan dapur lain. Terus? Ada Pak Kiai juga ikut turun tangan, Ceh, bantuin doa gitu. Keberapa lama Pak Kiai bilang, coba cari di bawah kolong meja pabrik limun. Dan bener aja, Ceh, Siha ditemuin pingsan di sana. Hah? Begitu Siha bangun, dia langsung muntah kotoran manusia. Ew. Terus mamanya nanyakan, dia cerita, katanya waktu ngumpet di pabrik, dia udah keluar. Terus manggil kita-kita, tapi kita semua nggak ada yang sadar katanya. Akhirnya datang nenek baik yang kasih dia makanan enak. Terus dia ketiduran di rumah nenek itu. Jangan bilang. Itu kolong wewe atau wewe gombel kata Pak Kiai, yang suka culik anak-anak kalau mereka nggak pulang di saat maghrib tiba. Ayo ikut denganku. Aku akan merawatmu dan memberikanmu makanan yang enak. Kamu ngapain? Kamu ngapain sini? Papa sama mama lagi ngapain? Papa. Tapi ada lagi ya sama mama. Ya itu, ya udah kamu balik lagi. Sama mama kedinginan
ya? Kau selimutan? Ya, hasilnya kejadian. Kamu kenapa bangun, Maggie? Gak bisa tidur. Aku tadi kebangun, Papa. Soalnya tadi ada suara tuk 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 gitu. Oh iya, ada tikus lewat di atas plafon biasanya sih itu. Udah Tadi kamu. aku juga dengar Mama bilang enak. Papa sama Mama makan donat lagi ya? Kok nggak kasih tahu aku? Bukan. Gak ada donat. Papa besok beliin aja buat kamu ya. Udah sekarang kamu balik Gi. Aku takut tidur sendirian, Papa. Papa beliin aku aja dong. Dibahas lagi dong Anda. Ayo dong, Papa. Papa kan udah bilang harganya mahal. Yang KW aja, Papa. Gak ada yang KW, adanya yang ori. Ya udah deh, Papa bikin aja sekarang. Tidak mungkin. Weh, kok ada duit kah? Pinjam, Mbak. Semoga tuli beneran. Apa? Pinjam uang, Mbak, 20.000 aja. Gak ada uangku, habis. Nih si Sarana. Pinjam, Mbak Yaser, besok ganti, betul. Heish. Nah, Awas lo nggak balikin kerumukan ginjalmu tuh. iya, Mbak. Keesokan Weh, uangku. harinya. Astaga, lupa aku. Tadi habis kembali pentol di depan. Besok lah ya. Raki, kau bilang mau bayar hari ini. Mana? Uangku hilang. Hanya dari paret. Besok aku bayar. Weh, kau nih mana? Besok terus kau bilang ya. Tadi pas ke sekolah aku nak palak. Duitku diambil semua. Besok aku bawa duit lebih. 2 tahun kemudian. Aku bayar besok. Sekali lagi kau bilang besok, dah nunggu yang aku bersebelah nih. Sebenarnya aku mau pinjam duit lagi. Loh, kok gelap? Maaf Tuan North, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi takdir berkata lain. Kami tidak bisa menyelamatkan Nyonya. Mama, enggak mungkin. Pa, Cukup Axel, jangan pernah panggil papa lagi. Kamu itu bukan darah dagingku. apa? Kenapa ya Tuan Muda Axel nggak bisa senyum? Dia itu anak haram, bukan putra kandung Tuan Nord. Dan kenceng-kenceng. Dia pakai headphone ini. Tuan Muda Axel, ini saya bawakan seragam baru Anda. Mulai besok Anda akan pindah ke sekolah Stormhold. Pus, meong. Sini. Pintar, makan yang banyak ya. Kamu nggak puasa kan? Lihat kamu makan lahap gitu, Celo jadi lapar. Buka puasa masih lama ya? Jalo, cepetan. Iya kok, dah meong. Bantu bawa kabur dari rumah. Cia. Hah, Mama. Hazel, Ros. Hazel, gimana Hime? Jangan berani-beraninya lo sebut nama itu. Please Hazel. Cia, ayo kita pulang sekarang. Tapi Mah, Elliot. Cia. Elliot, jangan ikut campur nak. Ah, Kok Cia nggak masuk ya? Kasian Cia. Serba salah deh. Kalau nggak bangun sahur, nanti puasanya lemes. Tapi kalau bangun sahur, jam segini aja udah ngantuk. kok ke ruangan guru dulu ya? Ngapain kok? Katanya ada anak baru. Ini kan udah tengah semester. Masa sih ada murid pindahan? Astagfirullahaladzim. Bangun, Celo. Celo cuci muka dulu deh. Dia kan? Maaf. Jalan pakai mata. Kata Papa jalan tuh pakai kaki, bukan pakai mata. Dibeli? Siapa Celo? Nggak tahu, nggak kenal. Cogil. Saat mau pakai jurus. Aduh. Gak usah pura-pura, kan lo yang nabrak gua. Aduh. Ih. Axel. Oh, jadi nama Cogil ini Axel. Nah, kebetulan. Celo, kamu bawa Axel keliling sekolah kita ya? Hah? Jangan bilang dia murid baru di sini. Iya, dia juga sekelas kok sama kita. Apa? Lihat, lo bisa bantuin Bono. Buat Cari tahu tentang Hazel. Ros. Ruang musik di mana? Di lantai 2 di ujung sana. Dia mau ngapain? Celo harus gimana? Bulu mata lu jatuh nih. Ternyata. Kenapa? Lo berharap buat cium? Enggak kok, siapa bilang? Sorry, selera gua bukan buat cium. Selera aku juga bukan Cogil. Gua bakal bantuin lo, asal lo mau ceritain semuanya sama gua. 16 tahun yang lalu. Hai. Kamu penyanyi baru ya di kafe ini?
Boleh kenalan nggak? Suara kamu bagus banget. Ros, Hime, kamu udah lama ya manggung? sebenarnya ini pertama kalinya aku. Ah, kalau gitu aku boleh minta tanda tangan nggak? Soalnya aku mau jadi fans nomor 1 kamu. Ros, Maaf ya Hime, aku cuma sanggup buat beli cincin yang kayak gitu. Tapi aku janji kalau aku terkenal, aku bakal beli cincin yang paling mahal buat kamu. Sayang, aku diterima masuk ke manajemen artis. keren banget. Selamat ya sayang. Ini kontraknya. Ros, kita putus aja. Bersambung. Kita ini generasi apaan sih? Gen Z atau Alpha? Guys, kalian generasi Alpha bukan? Kalau iya, like. Kayaknya milenial gak sih? Buset, kok tua amat? Itu mah papa mama kita. Milenial tuh kelahiran tahun 1981 sampai 1996. Kalau Gen Z, Celo? Orang-orang yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012, Cia. Generasi Alpha itu dimulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Oh, berarti kita generasi Alpha ya? Benar banget. Kamu tahu bahasa slang Gen Alpha nggak, Cia? Tahu dong. Oke, coba tes ya. Skibidi artinya apa? Gampang, skibidi itu artinya jelek. Sekarang gantian Cia ya. Kalau Sigma apa? Paling jagoan dan populer. Aku dong. Ya, Aksha lah. Dih, padahal Koko daris banget. Riz itu berkarisma. Lo mah lebih ke arah mewing. Mewing itu bukan berusaha kelihatan keren. Yap, menurut Celo sih, Koko itu Ahayo, alias paling aneh dan malu-maluin. Negatif aura level 99 juga. Iya, malah sering Venom Text lagi. Venom Text yang suka ngambil barang orang gak sih? Cia. Giat, gua gak se-Big L itu ya. Kalian tahu Giat sama Big L apa nggak? Yang tahu, komen.